Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi bidarain amin. Wal maqalah as-sadisah, maqalah yang ke-6 daripada bab yang ke-10 Nasoihul Ibad. Qala bersabda alaihi, semoga tetap atas Nabi as-salat, semoga rahmat ta'zim wassalam dan semoga keselamatan. Asratun utawi 10 orang, asratun utawi 10 min hadil ummah, daripada ini umat al-Muhammadiyah, yaitu umatnya Nabi Muhammad. Hum utawi asrah, kuffarun itu orang-orang kafir, billahi kepada Allah al-azim maha agung. Wa yadhunnuna dan menyangka siapa mereka, annahum yang sesungguhnya mereka, al-mu'minuna itu orang-orang yang beriman. Masya Allah, Masya Allah. Perhatikan di sini 10 orang ini dikatakan kafir, ya. Daripada ini umatnya Nabi Muhammad kafir kepada Allah, tapi mereka menyangka dirinya orang beriman. Dirinya mengaku menyangka dirinya orang beriman, tapi kafir. Masya Allah, menakutkan sekali. Yang pertama siapa? Al-qatil, orang yang membunuh li muslimin pada orang Islam. Jadi yang pertama adalah membunuh orang muslim. Hati-hati. Kau jangan merasa gagah-gagah, hebat-hebat, tapi membunuh sama orang muslim. Hati-hati, kau kafir. Dalam keterangan hadis yang lain dikatakan barang siapa membunuh barang siapa orang itu berkelahi muslim sama muslim, al-qatil wal maqtul finnar, orang yang membunuh dan yang dibunuh masuk neraka. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau yang membunuh masuk neraka pantas ya Allah, ya Rasulullah, tapi kalau orang yang dibunuh masuk neraka bagaimana ya Rasulullah? Orang yang dibunuh itu sesungguhnya juga berniat membunuh, cuma kedahuluan dibunuh. Berarti ada niatan membunuh sesama muslim. Itu tidak boleh, kecuali membunuh orang muslim itu atas hukum positif negara. Katakanlah negara itu memutuskan orang ini katakanlah narkoba, bandar narkoba, dibunuh, tidak apa-apa kalau begitu. Hukum negara, bukan pribadi. Paham? Bukan pribadi saling membunuh, tidak boleh, ya. Jadi mengaku dirinya orang Islam, tapi kafir. Ini hadis Nabi, ya. Ini hadis Nabi ini. Terus yang dibunuh orang Islam. Terus yang kedua al-zimmiin, atau orang kafir zimmi. Kafir zimmi itu kafir yang mematuhi kepada negara yang sah. Ini tidak boleh juga dibunuh. Bighairi haqqin, dengan tanpa hak. Bighairi haqqin, dengan tanpa hak. Artinya tanpa hak kebenaran daripada hukum positif negara itu. Yang kedua yang berikutnya lagi, dirinya itu orang kafir kepada Allah tapi mengaku orang beriman. Siapa? Adalah orang sahir, tukang sihir, tukang santet, tukang tenung, tukang apa lagi? Apa? Kalau orang pui-pui apa ya? Pokoknya orang-orang yang membunuh orang lain dengan ilmu hitam. Orang seperti itu adalah orang kafir. Yang berikutnya lagi, orang yang ngaku orang kafir yang berikutnya lagi, tapi ngaku dirinya orang beriman. Wadayus ya. Wadayus, dan orang-orang yang sangat hina perilakunya. Nanti ada keterangannya. Dayus itu siapa sih? Alladzi yang la yugoru, yang tidak punya rasa cemburu. Ala ahli, atas keluarganya orang itu. Harimi maksudnya adalah istrinya. Harimi adalah sengkeran atau yang harus dilindungi. Minaz zaujah, daripada istri, wal binti anak perempuan, wal ukhti saudari perempuan.
Ini adalah dikatakan orang yang ngaku beriman, ngakunya iman tapi kafir. Naudzubillah summa naudzubillah. Dayus itu orang yang tidak punya rasa cemburu pada istrinya, anak perempuannya, saudari-saudari perempuannya, dari perilaku-perilaku melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Perilaku kemaksiatan yang khususnya adalah antara laki-laki perempuan. Laki-laki perempuan, katakanlah membiarkan anak perempuan-perempuannya suka digonceng sama laki-laki. Ada apa tidak seperti itu? Ada apa tidak? Kadang-kadang orang tuanya juga susah kalau anaknya tidak digonceng sama laki-laki. Ini musibah ini. Hati-hati. Ngakunya beriman tapi tidak diakui keimanannya. Membiarkan istrinya, membiarkan anak cewek-ceweknya, membiarkan saudari-saudari perempuannya terlalu pergaulan, terlalu rapat dengan laki-laki. Jangan kamu perempuan-perempuan harus hati-hati, bapak-bapak harus hati-hati. Kamu laki-laki punya saudari laki-laki, saudari perempuan, kamu harus jaga itu. Jangan dibiarkan perilaku-perilaku itu. Oh, anakku karena sekarang lagi apa namanya? Lagi belajar bersama, belajar kelompok. Belajar kelompok apa laki perempuan? Belajar kelompok apa laki perempuan? Ada apa ada? Ada apa ada? Belajar kelompok katanya biar tidak kuper, tidak apa itu, tidak kurang, biar tidak kurang pergaul. Belajar kelompok apa kalau laki-laki sama perempuan? Yang ada maksiat. Betul apa betul? Betul. Betul apa betul? Betul. Yang ada maksiat. Kau jangan biarkan kau punya anak perempuan seperti itu. Hati-hati. Kau ngaku beriman, kau di masjid, astagfirullah, la illallah, la illallah, wah zikirnya kencang-kencang. Anak perempuannya kau dibawa-bawa sama laki-laki. Anak cewek-cewek kamu dibawa sama laki-laki. Istri-istri kamu di SMS sama laki-laki. Kau enjoy saja, kau biarin saja. Ya, Masya Allah, hati-hati. Bapaknya, orang tuanya harus paham. Saudara laki-lakinya harus paham. Perempuan-perempuannya juga harus paham, ya. Perempuan-perempuan itu harus tahu menempatkan diri kamu. Paham apa paham? Perempuannya yang ingin dilarisi sama orang. Oh, memang mentalnya rusak, ya. Memang mentalnya rusak. Paham apa paham? Naudzubillah summa naudzubillah. Maka oleh karena itu hadis Nabi itu mengatakan gini. Dalam sebuah hadis Nabi, barang siapa, kata Rasulullah yang artinya, barang siapa ada orang tua yang punya anak perempuan 3, banyak perempuan 3 jadi anak-anak solehah, orangnya Masya Allah solehah, bisa menjaga diri, senang ngaji, senang belajar, menjauhi maksiat, maka orang tuanya dapat selamat masuk surga. Masya Allah, amin Allahumma amin. Karena menjaga perempuan, anak perempuan itu fitnahnya besar. Fitnahnya besar. Terus kata sahabat, ya Rasulullah, bagaimana kalau 2 ya Rasulullah? Kalau 3 kayaknya banyak deh. Kalau saya logika kita punya logika. Kalau saya sudah punya anak 5 laki-laki, baru harus nambah 3 perempuan. Wah, repot ini ya Rasulullah. Umpamanya misalnya, wes enggak apa-apa, 2 perempuan, asal kau didik dengan baik, jadikan anak yang solehah, tidak gampang digoncengin ngalor ngidul, tidak gampang di sweet sama laki-laki, masuk surga orang tuanya. Amin Allahumma. Gampang di sweet perempuan sama laki-laki. Gampang sweet itu apa? Disiul-siul gitu aja terus ya gitu. Naudzubillah summa naudzubillah. Terus ada sahabat lagi, ya Rasulullah, kalau 1 bagaimana ya Rasulullah? 1 kalau kamu jaga anak kamu jadi anak solehah, kamu dapat syafaatnya masuk surga. Amin Allahumma.
Makanya sekarang ini menurut saya, menurut hemat saya, yang termasuk yang lebih baik itu ya anak perempuan taruh di pondok pesantren salaf yang tidak campur laki dan perempuan, itu yang bagus. Taruh di pesantren, taruh di pondok pesantren, suruh ngaji yang sungguh-sungguh. Tapi kadang-kadang mental cewek-ceweknya, perempuan-perempuannya juga agak kacau ya. Orang tuanya tidak terlalu paham, anak-anak perempuannya juga kacau. Ya Allah, ini salah satu ada orang tua ini, Bang J, ini didoakan Bang J. Ini juga gara-gara punya anak perempuan yang kacau, susah diatur sama ibunya ini. Nanti didoakan, ini orang buton ini Bang J, kamu kepala sukunya ini harus baca doa ya Bang J. Paham? Masya Allah, hati-hati, punya anak perempuan itu penting banget. Makanya orang tua harus banyak doa, banyak yang terpenting ditaruh dalam pendidikan yang islami, mobil khusus taruh pondok pesantren. Punya anak perempuan coba hafal Quran, bisa ngaji kitab, jauh daripada laki-laki. Laki-laki jangan gampangan ini loh, perempuan itu jangan gampangan kayak sama laki-laki. Paham apa paham? Ya ini hadis Nabi nih, hadis Nabi. Jadi kalau ada seorang orang tua kok membiarkan keluarganya tidak punya rasa cemburu itu tidak ada, kayaknya anakku biarin aja wis. Begitu keluargaku biarin aja. Hati-hati, kamu ngaku orang beriman tapi kamu tidak diakui keimanan kamu. Naudzubillah subhanallah. Masya Allah. Ruwaya diriwayatkan apa hadis ana sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala bersabda sahabat Nabi, inna minal ghirah, sesungguhnya daripada rasa cemburu itu ma perkara yuhibbu yang mencintai siapa Allah. Daripada rasa cemburu itu ada sesuatu yang dicintai oleh Allah. Wa minha, dan sebagian daripada ghirah ma itu perkara ya beghadu yang benci siapa Allah. Wa inna minal khuyala, dan sesungguhnya daripada sifat sombong ma itu perkara yuhibbu yang mencintai siapa Allah. Wa minha, dan sebagian daripada khuyala sifat sombong ma perkara yubghidu yang membenci siapa Allah. Fa'amal ghirah, maka utawi rasa cemburu allati yang yuhibbu mencintai kepada lati siapa Allah. Fal ghirah itu adalah rasa cemburu firribah, di dalam keraguan, di dalam keraguan. Jadi tidak mantep gitu loh. Apa itu fil ghirah firribah. Jadi jangan mantep. Oh anakku sudah pondok pesantren, tidak apa-apa wis jalan-jalan malam. Tidak apa-apa wis biar jalan-jalan sama laki-laki, paling dia bisa menjaga iman. Apa jangan pokoknya antisipasi. Walaupun dari pondok pesantren, walaupun dia hafal Quran, walaupun dia ngajinya pinter, tapi jangan kasih peluang untuk kemungkinan terjadinya kemaksiatan. Paham apa paham? Jadi jangan terlalu percaya. Istri kamu jalan-jalan malam, wah istriku kan terkenal ustazah, ahli dzikir, ahli baca Al-Quran, ahli sholawat, maka biarin aja. Jangan kasih peluang. Kata orang apa? Kemaksiatan itu terjadi karena ada kesem. Makanya kesempatan itu kasih tutup, jangan dibuka. Kalau ada kesempatan maka orang itu ya jangan kasih kesempatan. Jangan kelihatannya dia kelihatannya soleh. Jangan. Pokoknya laki-laki perempuan itu harus dijaga. Paham apa paham? Masya Allah, hati-hati itu ya. Ini pentingnya orang tua itu penting banget masalah ini. Jangan kau biarkan, jangan hanya punya anak terus kau biarkan sekolah bebas kumpul laki perempuan. Jangan. Hati-hati. Begitu juga yang di sekolah, yang ngurusi sekolah wajib dijaga. Kalau kasih peluang, dosa juga pada kamu. Dosa juga pada guru-guru, dosa kepada yang bertanggung jawab kepada sekolah-sekolah itu. Jangan kasih peluang.
Saya maunya itu kalau bisa, kalau punya cukup banyak, perempuan sekolah yang ada di sini, perempuan sendiri, laki-laki sendiri. SMP kelas 1, laki-laki sendiri. Tapi karena tidak terlalu banyak, karena umpamanya SMA tidak terlalu banyak, alias tidak terlalu banyak, jadi repot. Gurunya nanti terlalu banyak, iya apa tidak? Maunya yang steril seperti itu. Ya, maunya yang steril seperti itu, dijaga betul ya. Paham apa paham? Wa inna, terus selanjutnya ya begitu. Innal ghira yuhibbullah mina wa amal ghira allati yubghidullah fal ghira fi ghairi riba. Adapun ghirah, rasa cemburu allati yang dibenci oleh Allah, ya begitu yang benci kepada ghirah siapa Allah? Allah, fal ghira fi ghairi riba, yaitu rasa cemburu fi ghairi riba yang tidak ada rasa keraguan. Apa itu tidak ada keraguan. Jadi maksudnya tidak ada apa itu fal ghira fi ghairi riba, selainnya yang tidak diragukan, selainnya yang tidak diragukan. Jadi maksudnya adalah harus antisipasi, selalu antisipasi. Jangan terus kamu mantap wis anak laki-laki perempuan biar satu kamar ini, kamar dua, hati tidak boleh, hati-hati gitu loh. Hati-hati, harus sendiri-sendiri. Wa amal khuyala, adapun orang-orang sombong, khuyala atau sikap sombong, alladzi yuhibbu yang mencintai kepada lati siapa Allah, fahtiyalu rajul, maka rasa sombongnya laki-laki fil qital dalam perang. Kalau dalam perang boleh sombong, ayo berani aku, lawan aku, boleh. Kalau dalam keadaan perang, tapi kalau tidak perang jangan sombong. Ini yang lawannya jelas, maju kamu serang, maju mati kamu, umpamanya seperti itu ya, kelihatan gagah. Jadi kita itu ketika menghadapi orang-orang kalau dalam keadaan perang, wahtialu dan sombongnya orang inda sodakoh, ketika sodakoh. Ini dalam keterangan di sini ini ketika sodakoh itu kelihatan gitu loh, orang Islam kelihatan. Assalamualaikum, takbir masjidnya mana saya? Apa sih yang dikurang di sini? Yang kurang apa Pak? Semen. Sama benar? 100 sak. 100 sak. Ayo panggil sini. Cari di toko, saya yang bayarin. Loh, kelihatan gitu loh. Jangan apa itu kalau sodako berkelihatan untuk menjadi contoh yang lain, ya, untuk contoh yang lain. Jangan kamu apa itu sodakoh tapi banyak bicara. Wah, butuhnya apa? Gini Pak, takmir masjid gini, segala macam, ngomongnya banyak, usulnya banyak, sumbangannya sedikit. Ini bikin malu yang seperti ini. Banyak bicara tapi sumbangannya sedikit. Nggak usah banyak bicara tapi sumbangannya yang kelihatan. Amin Allahumma. Itu kelihatan gagah, gitu kelihatan gagah. Paham? Wa amal khuyala, adapun sombong, allati ya begitu yang membenci kepada lati siapa Allah, fahtiyalu rajul fil baghi wal fajr, yaitu sombongnya seseorang laki-laki fil baghi di dalam melakukan apa itu melampaui batas, sikap beragama yang melampaui batas, wal fakhri dan kesombongan, sikap beragama yang melampaui batas ya, melampaui batas, paham ya? Beragama tapi melampaui batas ya, sedang yang kuat tapi jangan melampaui batas. Rawa meriwayatkan kepada hadis siapa Ahmad wa Abu Daud wa Nasai wa Ibnu Hibban wa ruwiya, dan diriwayatkan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda sahabat Nabi, innallaha, sesungguhnya Allah ta'ala mahlur Allah, la yaqbalu, tidak akan menerima siapa Allah yaumal qiyamati, di dalam hari kiamat, minas syukur, daripada kayak semacam germo, syukur minas syukur daripada syukur ini bukan shin kaf ro tapi shad qaf wawu ro, ini semacam germo, sirfan ibadah wajibnya, wala adlan dan ibadah sunnahnya. Kil, ditanyakan ya Rasulullah, wama, dan itu apa syukur utawi syukur, apa itu syukur ya Rasulullah? Qal, bersabda Nabi, alladzi yang yudkhilu, yang memasukkan siapa orang, ala ahli, atas keluarganya orang, ar-rijal, pada laki-laki. Rawa meriwayatkan pada hadis Al-Bukhari. Jadi yang dinamakan syukur itu adalah dia membiarkan, memberi peluang sama laki-laki ajnabiyah
masuk kepada keluarganya. Keluarganya ya istrinya, keluarganya ya saudari perempuannya, keluarganya ya anak perempuannya. Jangan kau biarin kamu memberi peluang kedekatan laki-laki sama istrimu, sama anak-anak perempuanmu. Anak-anak perempuanmu itu loh, jangan. Harus paham ini. Anak-anak perempuan juga harus paham batasan-batasan ini, sehingga kamu jangan sampai gampang-gampang dibawa orang laki-laki lain untuk umpamanya kemana-kemana. Harus jaga tadi. Orang tuanya juga harus harus mempunyai sikap antisipasi yang baik di dalam masalah ini. Karena kalau kamu membiarkan ini, di dalam hadis Nabi, ibadah kamu sirfan wala adlan sirfan wala adlan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu di masjid terus menerus, ya, mukim di masjid terus menerus, tapi membiarkan istri kamu, membiarkan anak-anak perempuan kamu, cewek-cewek kamu, saudari-saudari perempuan kamu terpapar oleh kemaksiatan. Hati-hati, ibadah kamu tidak diterima oleh Allah Subhanahu. Maka karena itu hati-hati. Ini hadis Nabi, kita diingatkan, ibadah kita kalau ingin diterima oleh Allah, jaga ini, agama ini, keluarga kamu, istri kamu, anak-anak kamu harus dijaga dengan baik. Yang perempuan, anak-anak perempuan juga harus ngerti itu. Jangan gampang-gampang kamu digawa-bawa sama orang. Jangan suka digawa-bawa sama orang, ya. Harus dijaga ini. Saya ini perjalanan di Mesir, Masya Allah. Perjalanan di Mesir itu diantaranya ada wali-wali Allah, perempuan-perempuan. Di sana kita ziarah di beberapa wali-walinya Allah. Yang terkenal Sayyidah Nafisah. Sayyidah Nafisah seorang perempuan. Imam Syafi'i saja berguru sama Sayyidah Nafisah. Gurunya Imam Syafi'i banyak, tapi walaupun seorang perempuan tetap diambil ilmunya. Tapi jadi orang yang alim gitu. Masih kecil hafal Quran, tafsirnya paham, hadisnya, fikihnya luar biasa, tasawufnya luar biasa. Sayyidah Nafisah itu punya makom tempat khalwat. Jadi pamannya di sini masjid, ya. Saya bayangkan nih, paham ya? Ini masjidnya Sayyidah Nafisah. Jadi di sini tempat ngaji. Orang yang ngaji banyak, ulama-ulama datang di tempat ini. Ya, sampai di sini. Ketika beliau mau kembali, digandoli sama pejabat-pejabat negara. Gubernur Mesir, ya Allah, jangan Sayyidah Nafisah, kami ingin mendapatkan berkah kamu. Makanya akhirnya beliau, Sayyidah Nafisah, tetap ada di Mesir, meninggal di Mesir. Saya ziarah di sana. Tapi beliau juga punya tempat khalwat menyendiri. Tempat menyendiri itu jauh dari sini. Misalnya kalau di sini tempat khalwatnya mungkin di Siklop sana. Beliau jalan ke sana di tempat bukit-bukit, tempat sunyi. Di situ ada tempat khalwat, masjid, ada tempat khalwatnya, mimbarnya. Di situ beliau ibadah-ibadah yang tidak mau diganggu dengan yang lain. Tidak mau diganggu yang lain. Makanya alhamdulillah saya, keluarga, ya, istri, anak bisa sujud, ya, bisa sujud, sholat dan sujud di tempat khalwatnya Sayyidah Nafisah. Artinya apa? Saya mau cerita seperti ini, wahai kita semuanya, kalau kamu di dunia ini kan kamu ingin mendapatkan suatu kebahagiaan. Kebahagiaan seseorang itu adalah mendapatkan rasa cinta kasih sayang daripada yang lain. Ya, kamu bahagia karena kamu disayang oleh orang tua kamu. Kamu bahagia disayang oleh suami kamu. Kamu disayang oleh saudara kamu. Kamu bahagia karena kamu punya kerabat-kerabat yang menyayangi kamu. Tapi ingat, kesayangan mereka, bapak kamu, ibu kamu yang menyayangi kamu akan mati. Saudari kamu, saudara kamu yang menyayangi akan mati. Kerabat kamu, paman, saudara kamu akan mati yang menyayangi kamu. Suami kamu akan mati, anak-anak kamu juga akan mati. Maka carilah sayang itu yang membawa keabadian, yaitu cinta sama Allah Subhanahu. Cari tempat yang eksklusif, tempat yang sendiri. Ketika kamu malam istighfar, sholawat, menangis, mencintai sama zat yang maha kuasa, Allah Subhanahu. Itulah yang akan mengantarkan ke cinta yang cinta yang abadi, ya. Kalau kamu cinta sama
calon suami kamu kemudian jadi jauh suami kamu walaupun tampan, kaya raya, pejabat luar biasa, mati apa tidak? Mati apa tidak? Mati apa tidak? Allah mati apa tidak? Maka cintailah Allah Subhanahu. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan saya cerita ini membangkitkan rasa, ayo cari cinta kita yang membawa keabadian. Cinta kepada Allah, cinta sama Rasulullah, cinta sama orang-orang yang cinta sama Allah dan Rasulnya. Amin Allahumma. Semoga bermanfaat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.